Halo guys, kembali bersama saya Halo FX. Dan kali ini gue mau bahas imbalance atau fair value gap di forex, atau biasa disebut itu smart money concept. Sebenarnya smart money concept itu membahas tentang price action itu sendiri. Jadi makanya dibilang itu smart money concept. Jadi konsep atau structure price action di market itu seperti apa. Jadi kali ini kita belajar tentang itu guys. Jadi video ini mungkin tidak akan nyampe 10 menit. Jadi semoga kalian bisa mengerti salah satu indikator price action di market. Jadi sebelum gua memulai, dan bagi yang belum subscribe bisa di subscribe dulu sebagai support, dan boleh di like juga guys. Dan here we go. Apa itu imbalance atau fair value gap, atau biasa disingkatkan FVG. Imbalance itulah ketidakseimbangan harga antara buyer dan seller dalam mengeksekusi order, sehingga pada saat itu terjadi pending order yang menyebabkan harga diam di tempat. Jadi ada sesuatu gap yang terjadi antara seller dan buyer yang belum terfulfill atau belum terpenuhi. Jadi ada pergerakan di market yang sangat signifikan yang itu terjadi pending order atau terjadi gap. Jadi imbalance itu sama dengan yang namanya gap. Jadi terjadi gap. Contohnya gimana? Contoh simpelnya ini guys. Ini gue belum hapus. Ini contohnya. Jadi coba lihat candle ini, dan di next candlenya dia naik sangat signifikan. Jadi adanya di sini kalau dilihat dari body candlenya ini ada gap yang belum terfulfill. Jadi walaupun dia di bikin wick, tapi wicknya tidak sampai di bawah. Oke. Jadi contoh candlenya seperti itu. Mari kita lebih detail ke candle gold atau saus. Oke. Kemarin hari Senin per tanggal 22 ya. Per tanggal 22 April 2024 per video ini dibikin, sudah terjadi closing candle sangat-sangat bearish. Oke, sangat-sangat bearish, dan hari ini dia langsung break supportnya tanpa fulfill gap atau imbalance. Bagaimana imbalance-nya terjadi? Nah, ini candle sebelumnya, ini dia ada nih, dan then candle yang barusan. Nah, gap ini namanya imbalance, dan ini harus dipenuhi. Jadi ada pending order terjadi di sini. Itu. Nah, makanya nanti kalau kalian lihat suatu waktu, suatu saat ini gap ini bakal difulfill oleh market. Karena kenapa? Ada pending order yang belum tereksekusi atau belum terpenuhi di sini. Jadi ini salah satu faktor penting juga di dalam kita menentukan kapan kita sell. Makanya kalau kalian lihat, kalau misalnya ini kan kalau dilihat dia udah break of structure ya, BOS atau BOS. Nih. Ini BOS-nya. Nah, BOS ini suatu saat bakal dia di retest. Jadi mungkin karena volume di market lagi sangat banyak, jadi ini harga diturunin dulu ya oleh market makernya, atau ini sementara ini diturunin dulu harganya, nanti pelan-pelan dinaikin, akan retest atau akan naik lagi dia ke gap ini atau imbalance ini. Nah, makanya kalau kalian sering lihat nanti dia udah turun banyak, and tiba-tiba dia naik signifikan untuk nge-fill gap ini. Ya, ini gua rapiin dulu. Tiba-tiba nanti dia nge-fill gap and then ke atas kayak gini. Dan kurang lebih naik dikit, yang penting gap ini di fulfill. Dan dia ke atas and then baru dia ke bawah lebih panjang. Jadi nanti candle ini bakal di fulfill, kita nggak tahu kapan. Jadi kita harus mantau. Ini kan zona yang sangat penting. Makanya ini yang namanya
kita bisa bilang juga ini jadi supply. Ini kan supply baru di daily candle. Nah, biasanya kalau dia udah bikin supply baru, kita biasanya nunggu kapan dia retest di zona supply ini, kan bahasa simpelnya gitu. Tetapi di balik pergerakan itu semua, sebenarnya dia ke atas, dia nge-retest lagi ke zona supply itu karena ada imbalance atau ada pending order yang belum terlaksana. Gitu. Jadi itu yang namanya imbalance di candlestick market, guys. Seperti itu ya. Nah, ini terjadi di setiap time frame body candle. Di setiap time frame selalu akan ada segitu, dan itu selalu akan difulfill di suatu waktu tertentu ke depan gitu ya. Kalau kalian lihat juga ini gold kan udah naik banyak dari beberapa minggu ke belakang. Ada banyak gap yang terjadi di sini, ada gap di sini ya. Ini ada gap ya, ada banyak sekali gap di bawah sini. Nah, ini kenapa terjadi gap? Karena adanya fear di market. Fear itu penyebabnya apa? Karena ada yang namanya perang. Oleh karenanya harga dinaikin dulu. Harga naikin dulu. Makanya ini kalau misalnya strukturnya kan dia udah BOS nih. Structure bullishnya. Sekarang dia lagi mau koreksi. Dia mau nge-fulfill yang gap di bawah atau imbalance-nya di bawah satu-satu sampai nanti ke fulfill. Jadi bisa-bisa nanti harga itu dia sampai ke sini dulu. Nah, sampai dia di sini bisa kemudian kan begitu dia turun ini pasti ada yang namanya gap lagi. Makanya kalian ngelihat harga itu selalu dia naik turun nih kayak gini dan kemudian dia ke bawah. Nah, gitu. Nah, karena kenapa? Ke bawahnya juga ada gap, ada banyak gap di sini. Ini kalau ini udah ke fulfill, tetapi yang ini belum. Ya, yang ini belum. Nah, ini harus di fulfill. Gitu. Contohnya lagi gimana di daily candle-nya lagi, guys. Oke. Kalian lihat gap yang di sini. Ini kan ada gap nih. Nih. Nah, ini di retest pertamanya ini dia nggak ke fulfill, dia naik lagi and then dia ke bawah, dan dia kedua kalinya dia nggak ke fulfill lagi. Nah, dia nggak ke fulfill lagi and then dia ke atas and then dia ke bawah, akhirnya belum ke fulfill lagi, guys nih. Nah, baru dia ke fulfill setelah beberapa kali dia coba. Nah, makanya ini bisa dibilang juga ini zona imbalance ini atau gap ini bisa dibilang itu menjadi zona liquidity sweep. Jadi suatu saat tiba-tiba nanti market diturunin ke harga di situ, and makanya kalau kalian nanti begitu dia udah tiba-tiba dia ke bawah, habis dia liquidity sweep di sini and then dia ke bawah, lihat apa yang terjadi. Dia baru ke fulfill di sini walaupun memang dia ke bawah, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting gap ini sudah di fulfill and then dia ke atas lagi, guys. Coba lihat dia naik jauh ke atas. Jadi itu secara sederhananya imbalance atau gap atau fair value gap di smart money concept. Dan di ICT juga, di ICT juga ini juga berlaku karena ICT dan smart money concept itu sebenarnya strateginya sama, polanya sama. Ya. Ini terjadi di time frame candle apapun ya, guys, ya, mau di H4 atau mau di H1. Nah, ini kalian bisa identifikasikan sama seperti ini kemarin ya. Ini kan ada gap. Ya kan? Ada gap and then sudah di fulfill. Dia retest lagi ke atas. Nah, dia kenapa ke atas ini? Nah, mungkin ini seperti kita buka ya. Kita buka di H1 nya. Ada game nggak? Oke, di H1 nggak ada. Nah, ini kita lihat di M30 apakah ada gapnya. Nah, ini lihat. Ternyata di M30 ini ada gap. Nih. Makanya harga ini jadinya dinaikin, guys nih. Ya. Jadi
kalau kalian lihat satu time frame itu jadi kurang oke juga. Jadi kalian harus melihat time frame-nya satu persatu. Kenapa harganya di situ? Jadi sehingga kalian bisa mengenal, oh harganya kenapa ke sini gitu. Alasannya apa gitu. Ya, jadi itu yang namanya imbalance guys. Dan cara transaksikannya, begitu itu sudah ke fulfill, kalian bisa mantau. Misalnya ini udah ke fulfill di M30 misalnya. Nah, kalian bisa memanfaatkan begitu dia bikin candle-candle kayak gini. Nah, atau paling tidak kalau misalnya kalian punya strategi lain, tetapi paling tidak kalian mengenal dulu nih imbalance itu apa. Gitu. Kalau sudah dia ke fulfill and then misalnya dia ke fulfillnya itu dia ke atas ke candle and then dia ke bawah. Jadi biasanya setelah dia ke fulfill naik begini, naik banyak begini, and kalian bisa focus sell. Ya. Kalian bisa focus sell. Jadi seperti itu guys. Nanti gue bakal bikin video yang lebih detailnya lagi, tetapi secara sederhana imbalance itu seperti itu. Kalian bisa memanfaatkan seperti itu guys. Thank you. Jangan lupa subscribe and like guys videonya. Kalau kalian ada permintaan mau bikin video lagi, silahkan di komen dan gue bakal bikin videonya di next kesempatan. Bye bye, see you.